Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam program spesial yaitu Wirausaha. Di pagi hari ini kita nanti akan berbincang terkait dengan pengalaman cerita unik dari seorang yang sudah sukses dalam berusaha. Tentu di kesempatan kali ini kita akan hadirkan beliau Bapak Suyitno selaku owner dari Bengkel Molen yang berada di Karangdowo, Klaten. Dan Alhamdulillah beliau hari ini sudah hadir di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Suyitno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti terlihat ini Pak Suyitno sangat fresh ini ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu diberikan kemudahan kesehatan juga ya Pak ya. Ya, alhamdulillah bisa sampai sini. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih ini Pak. Ya. Sudah berkenan hadir untuk nanti berbagi sharing pengalamannya dalam usahanya, termasuk dalam bengkel molennya ya, ya servis ya. Dan produksi ya Pak. Saya servis, ya. Produksi. Ya. Tapi pengalaman yang awal-awal itu memang saya tuh servis. Jadi molen mungkin ya yang ada di sekitar Soloraya ya. Soloraya mungkin nasional. Wah. Pernah sudah saya. Wow, ya istilahnya saya perbaiki lah gitu. Ini tadi awal-awal sudah dikasih spoiler. Pengalamannya Pak Suyitno ternyata sudah menasional ini ya Pak ya. Dan nanti kita juga akan berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya atau mungkin tanya-tanya terkait dengan pengalaman beliau. Silahkan menghubungi kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Suyitno, tadi kan di awal sudah disampaikan sudah menasional ini jasa yang dimiliki Pak Suyitno. Ya, memang saya itu ada yang lokalan. Kan sekarang zamannya itu zaman canggih. Ya, itu. Perkembangan teknologi. Jadi yang namanya kadang-kadang sepertinya di bengkel itu sepi. Tapi ternyata online-nya itu ini wow. Ya, kadang kita tidak tahu ya Pak, ternyata mainnya itu sekarang sudah online ya. Termasuk Pak Suyitno juga sudah masuk ke arah sana ya ternyata. Iya. Tapi ya belajar online, tapi lambat laun kan bisa. Ya memang sekarang itu kalau jualan itu kadang-kadang atau bengkel itu kalau mencari Google ada. Kemarin pengalaman itu aja. Saya tuh nggak tahu jam 12 siang itu ada bel, nggak bel itu ada WA. Ternyata saya tanya, Om, saya mau tanya molen, apa buatan Om Yitno yang pakai ban mobil yang bisa ditarik mobil. Oh iya betul. Lah Mas dari mana? Saya tanya gitu. Oh saya dari Pasar Kliwon. Wah, saya kejar terus. Lah Pak, lo kok tahu? Lah saya kan pernah membaca Google-nya Pak Yitno. Berarti sudah terintegrasi masuk ke Google ya Pak ya? Sudah didaftarkan juga mungkin ya tempatnya. Wow, luar biasa. Jadi kalau para pemirsa ingin tahu lebih lanjut atau mungkin lokasinya nanti bisa cari saja di Google ini ya Pak ya? Ya. Nanti kalau bisa ngebel saya, bisa connect dengan saya, itu rumah saya juga dekat, mudah dijangkau. Terus saya yang namanya bengkel molen itu 24 jam. 24 jam? Iya. Nah, istirahatnya maksudnya gini, kalau ada yang ngeterke, kadang-kadang ada yang pengen servis. Selone kadang-kadang ada yang jam 8. Jam malam ya Pak ya ini? Jam 9, enggak apa-apa. Karena apa? Kebetulan bengkel saya tuh yang sebelah selatan itu sawah, sebelah timur sawah, sebelah barat itu jalan raya juga sawah. Berarti tidak mengganggu. Jadi tidak mengganggu tidak mengganggu apa ya namanya? Lingkungan ya Pak ya. Tidak mengganggu lingkungan. Tidak bising mengganggunya kebisingan ya. Dan apalagi saya punya deret. Jadi dikata mau Pak Yitno saya mau ngantar molen tapi itu loh. Nggak punya teman itu, wah tenang saja. Saya punya alat yang 2 orang saya sama jenengan sudah bisa teratasi. Wow, luar biasa. Pelayanannya di tempatnya Pak Yitno ini selaku tempat servis juga luar biasa. 24 jam, insya Allah siap dilayani terus. Nah, pokoknya kalau dia itu mau nyerpi mendatangkan alat ke tempat saya, maksud saya kalau bukanya kan
Saya tuh jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau menerima pasien, molen itu ya saya katakan pasien itu kan berarti nek molen ke tempat saya kan otomatis molennya rusak. Iya, sakit ya Pak. Sakit itu karena harus diperbaiki. Jadi yang namanya dokter itu tidak cuma dokter manusia, molen pun juga ada dokternya. Dokternya Pak Yitno ya. Nah itu. Saya ya itu tadi, ya separah apapun yang namanya molen loh, itu molen loh itu saya bisa mengatasi. Terus pasti ada jawabannya yang jitu. Wow. Tentu yang namanya pengalaman ini sangat berpengaruh ya Pak ya dengan adanya kemampuan dari Pak Yitno ini sendiri. Kalau boleh tahu sebenarnya cerita awal memulai usaha membuka jasa bengkel molen ini dimulai tahun berapa ini Pak? Itu kalau itu saya di nota itu toh, saya mulai bangkit usaha molen itu tahun 2001. 2001 mulai bangkit? Iya, mulai bangkit. Sebelumnya itu saya nyewakan. Oh. Saya ngerintal kalau sewa molen ya berarti. Sewa molen. Lah kok akhirnya kok banyak yang nyewa, banyak yang nyewa. Lah saya kan itu waktu pembangunan Sutet tower di tengah-tengah sawah itu, saya nyewakan molen berapa titik. Pada waktu itu. Berarti sudah punya sendiri ya Pak ya? Iya, tapi molennya itu saya belum buat. Oh, beli ya Pak? Saya beli molen bekas, saya utak-atik, bisa terpakai. Wow. Diperbaiki sendiri? Iya, pada waktu itu. Punya skill memperbaiki Pak? Skill keteknikan terkait di molen lah khususnya? Ada, mungkin saya sendiri. Ini ada anak buah, ini yang rusak, tolong ini yang rusak, tolong ini. Udah. Tapi kalau saya mesin, saya punya channel sendiri, temen. Wih mesin, iki gitu. Ini caranya begini. Oh ini giginya kok geyong. Oh berarti ini ada klakernya yang pecah. Oh ini klakernya sudah pecah kok masih geyong. Berarti giginya minta diturunkan. Jadi sini sudah otomatis mikirnya. Karena pengalaman. Karena pengalaman. Dulu sekolahnya juga keteknikan Pak? Oh saya dulu ya memang lucu. Kalau lucu gimana ini Pak? Bahasanya itu lucu. Saya itu sebenarnya basicnya tuh ke bidang pertanian. Pertanian. Oh. Kenapa ini malah beralih ke teknik? Lah karena pada waktu itu saya mau ke pertanian. Akhirnya saya itu tadi di waktu pertanian itu saya diberi pelajaran traktor-traktor. Oh, mesin pertanian mesin pertanian. Akhirnya saya bangkit. Wah, berarti saya senang ini, cocok ini saya. Lebih suka ke arah mesin ke arah mesin. Bukan gitu. Mungkin ke pertaniannya secara murni ya Pak ya. Mesinnya ya lebih. Mesinnya. Saya traktor pun saya bisa. Kan pada waktu itu belum traktor rotary. Rotary itu yang rotary pada waktu itu. Saya sudah megang sudah berapa tahun. Akhirnya saya wah nek aku traktor terus jenuh. Lantas memutuskan untuk membuka jasa ini tahun 96 ya Pak? Ya. 96 itu saya 96 itu saya istilahnya mengenal dunia las. Oh, dunia las. Ya. Maka saya belanja itu kan ada, saya punya notanya. Ada notanya tahun 96 masih disimpan? Masih disimpan. Bisa ditunjukkan ini Pak? Ya. Oh, ini ya Pak notanya ya. Wow. Harganya besinya juga masih murah ya Pak? Iya, nah itu siku berapa tuh? Siku 44 itu cuma 950 rupiah. Jurur siku 33 itu cuma berapa 800 itu ya Pak ya? 900 ya? 800. 800. Jurur yang strip plat itu cuma berapa itu? 1050. Saya belanjanya di sini masih pakai kendaraan. Sepeda motor? Sepeda motor, iya betul. Belajar itu untuk awal iya memang ya saya seperti belajar itu. Jadi kok ujuk-ujuk tuh enggak bisa. Kalau mungkin buat tralis, pintu besi, pagar itu jarang permasalahan. Tapi kalau tentang masalah molen ini yang diutamakan ketepatan. Bukan alusi, bukan kuat. Dan kan itu masalahnya kan dipakai untuk material, dimoti pasir semen, harus kuat, harus presisi. Kalau acak-acakan, wah nanti banyak orang yang pesan muring-muring kok begini. Walaupun dia enggak ada, kadang-kadang ada sesuatu kekurangan, tapi kekurangan itu bisa menjadi
anu saya, istilahnya motivasi saya. Awal mula apakah juga langsung istilahnya mencari karyawan untuk membantu atau dikerjakan sendiri dulu itu Pak? Waktu itu saya eksperimen. Eksperimen. Sekarang kebetulan pulang dari Solo ada molen, kok ini molen kok apik men di pinggir jalan. Bapak lihat itu? Bapak lihat, saya pelajari tak ingak-ingok, wah ki kanggo ora kok renek mesine, saya beli. Langsung dia beli gitu Pak? Saya beli kok harganya ya rada miring gitu. Akhirnya saya pelajari, saya bedel, yang mana saya harus tahu cara ngemalnya bagaimana. Akhirnya lambat laun, ya toh. Kok ada molen lagi yang dandake. Selain saya itu bedel itu saya kan jasanya pada waktu itu kan sebelum saya ke bidang bidang molen kan buat pintu air, buat tralis, buat akhirnya ada proyek Pak, saya minta ini diperbaiki. Pokoknya saya terima ya gitu aja. Molen ya? Iya, molen. Ini penyakitnya ini. Juru ada lagi yang datang. Wah, ini kok sepertinya kok masyarakat membutuhkan molen. Ya saya berpikir, oh berarti molen itu sangat penting ya. Berarti sekarang yang namanya dudak pacil sudah enggak zamannya. Ada teman yang memotivasi saya, Pak Yitno, masalah molen ini jangan putus asa, kalau bisa ditekuni. Loh, kok gitu? Iya, masalahnya gini, selama pabrik itu masih buat semen, molen itu pasti laku. Wah, termotivasi. Oh iya ya. Wes lambat laun perjalanannya waktu, saiki ngene Pak Yitno. Saiki iki nek njoh ki molen ora nek ngunggahke nek mobil kuwi aja wong 4 wong 5 salah. Nek njoh gawe roda gendho digeret mobil, motivasi maneh. Inovasi lagi. Buat. Sampai ada sekarang molennya itu sudah beroda dan naikkannya dan bahkan sudah ditarik ke mobil lagi. Iya, kalau jaraknya mungkin ya 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo itu pakai yang bisa ditarik ya. Ditarik. Ini tadi saya juga ngerintake molen. Hari ini. Selain saya itu membuat, juga ngerintake. Ini ya alhamdulillah. Istilahnya rezeki yang tidak sangka. Ladal be masuk Pak Yitno apa? Ini saya mau bangun itu kok kesulitan loh apa? Ini mau ngecor cakar ayam enggak mungkin saya udah pacul. Oh gitu. Oh gini aja. Molon. Lah istilahnya perharinya berapa? Lah gampang itu tadi. Lah jangka waktunya kira-kira 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nanti kalau lebih panjang, lebih murah. Kalau sekali tempo, ya nanti ya kalau yang ngantarkan saya, ya nanti gampang lah. Ke PPT 200 ya tak tompo. Ini saya akan nyulari, ngeterke. Dan ngambil juga ya? Dan ngambil. Itu yang rintalan. Ini ada juga teman akrab, dia sudah beli molen saya, punya 5 atau 6. Pak Yitno ini saya dapat orderan molen itu, tapi saya molen saya entek. Bahasa Jawa. Karena sudah kepake semua ya? Oh gampang. Saya punya molen nganggur, bisa dipinjam. Kalau kamu nanti pesan baru, ya toh, tinggal ganti. Oke toh? Oke. Jadi luas. Iya, berarti memang Pak Yitno ini mengutamakan kepuasan pelanggannya ya Pak? Sebagaimanapun kalau pelanggannya ini bisa puas, Pak Yitno juga senang. Ya. Bisa manjat dulur lah, gampangnya gitu. Kalau ini Pak, ini kan bisa dibilang jangkauan dari Pak Yitno kan sudah menasional. Iya. Pak Yitno apa punya trik khusus dalam berniaga ini? Iya. Memang saya ada teman saya datang yang online kan sampai di Papua, sampai di Merauke, sampai di pokoknya saya kalau ada apa-apa tolong saya dikritik, kurang dikritik tentang pengalaman online-nya yang ekspedisi keluar Jawa ke kamu. Ini saya teknisnya. Kalau saya nanti ngelayani masalah itu saya kurang konsen. Jadi konsen saya tuh ke bahan, ke alat gitu.
Nah itu. Maka saya bisa membedakan antara molen-molen yang ada di seluruh nasional. Oh ini sasis segitiga, ini sasis lurus. Oh nek sasis lurus itu keuntungannya apa? Angkong, tahu angkong? Yang itu. Gerobak untuk ini ya, Pak? Itu gerobak. Itu deknya enggak notok. Iya. Kalau yang sasis segitiga gini, itu kalau gerobak notok. Lah itu saya dapat masukan dari siapa? Pemakai Pak Diyitno. Oh, piye? Kowe nek iso gawe ya molen. Ini ya walaupun saya sudah gawe seperti itu. Sasis lurus. Ternyata enak. Oke. Ya, saya tak salah lanjut. Mungkin ada saran lagi. Sepertinya itu Pak Yitno. Ya. Dan juga kalau bisa pakai itu tadi yang dikatakan ban mobil. Oke. Sudah terlaksana. Nah, ternyata ya juga berhasil. Alhamdulillah. Jadi saya itu selain membuat molen, nah, kalau Pak Brian kan mungkin belum eksperimen. Kalau saya kan langsung menghadapi suatu permasalahan. Selain membuat dan ada yang nyari piske, ada yang jadi tahu persis. Jadi kebutuhan dan kelemahan molen itu tahu betul. Jadi kalau ada yang dandake molen, nyari piske molen di daerah saya. Harus jadi. Masalahnya wong kowe iki ahli molen kok kena molen tak go mulih. Lah engko entek-entekne nek angel-angel tenan nek ora cucuk karo sing dandani ya apa tukar tambah wae. Enak. Oh. Wow, sampai ada istilahnya jalan keluar ya, Pak ya. Iya. Jalan keluar harus ada. Kalau boleh tahu ini Pak, ini kan tadi berbagai inovasi dibuat oleh Pak Yitno di awal mula kan karena kritik masukan itu ya. Iya. Tidak merasa sakit hati dari Pak Yitno. Ini saya belajar. Ya. Belajar, saya pernah dibilangi oleh teman saya. Memang orang ingin maju itu memang harus dikritik. Malah harus dikritik? Memang harus dikritik. Entah itu kritiknya masuk dalam hati saya, pokoknya diterima dulu. Gitu. Diterima, jangan ditolak. Gitu. Kalau ditolak nanti ya kurang bagus. Wah ini ngengkel, bengkelnya enggak gitu. Saya enggak gitu caranya. Cara baik memang saya harus ada kritikan. Yo sekarang ada, saya punya teman seorang yo istilahnya teknisi atau insinyur teknik. Pak Yitno, di mana? Kowe nek gawe molen iki nek perlu aja barang sing anyar-anyar. Loh, kok ngono? Iki nek barang sing anti karat. Anti karat. Contohnya apa? Yang kanal yang untuk tower. Tower listrik atau tower listrik PLN ya. Tower Indosat. Ya, tower operator itu ya, Pak ya. Tower itu kan barangnya bagus-bagus. Itu barang bekas tapi bagus. Itu yang anti karat itu loh. Yang ditanam di di pemancar itu loh. Itu kan banyak pilihan itu. Saya enggak mau Pak Yitno, saya harga berapa manut, asal saya dibuatkan bahan-bahannya yang pokok-pokok dibuatkan yang galvanis anti karat. Oke. Neng itu memang las-lasnya angel, tapi yang putih-putih itu harus dulu dibersihkan. Itu. Oh ya oke. Berarti jenengan ini pesen kok masih model aneh-aneh toh Pak saya gitu. Oh iya Berang saya laksanakan ternyata betul. Orang yang betul-betul orang teknis itu malah gampang kok. Saya enggak pakai bicara banyak. Orang teknis ya. Orang yang tahu lapangan mendulat kayak gini. Oh, berarti Pak Yitno sudah ngerti masalah barang nih. Iya. Ini dari mana? Iya juga dari teman. Jadi orang teknik itu enggak banyak bicara. Ya cocok begitu toh. Ini juga mungkin ada saran, tapi enggak masalah. Ya, berarti memang dalam proses untuk mengembangkan diri berinovasi, kritik masukan dari orang lain itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Jadi jangan sakit hati ya ini ya Pak ya lebih tepatnya. Iya. Jadikan itu sebagai motivasi dan untuk nanti berkembang lebih lanjut ya Pak. Baik Pak Yitno, kita lihat sejenak. Nanti masih kita tunggu cerita-ceritanya dari Pak Yitno. Dan kita sampaikan untuk para pemirsa, silahkan yang akan bertanya bisa menghubungi kami di line telepon dan SMS di 0271 679 3000 atau di line di telepon 0271 679 3000. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Wira Usaha.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Wirausaha. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Suyitno selaku pemilik bengkel molen di Karangdowo, Klaten. Dan masih juga mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Yitno, kita lanjutkan pembicaraannya kita. Dan tadi kan Pak Yitno kita ketahui bahwasanya pengalaman di bidang molen ini sudah berkecimpung cukup lama. Bahkan bisa dibilang expert lah, ahli di bidangnya. Boleh sedikit cerita dong Pak, sebenarnya kalau di pembuatan molen ini sendiri mulai memproduksi tahun kapan ini Pak? Itu saya mulai bangkit membuat molen ini karena terasa. Pada waktu itu gempa di Jogja. Itu kan banyak yang membutuhkan molen. Bangunan yang rusak. Pada waktu itu saya sebelum membuat molen, ya toh, sebelum membuat molen itu saya kan ngerental ke molen. Loh, kok ternyata kok ngerental ke molen kok juga menguntungkan gitu loh. Wow. Kadang-kadang saya itu tengok-tengok, bahasanya tengok-tengok. Hanya duduk kok ya wis entuk hasil. Loh, molen pada waktu itu kan sewa ya cuma murah lah. Tapi kalau jumlahnya agak banyak kan ya lumayan gitu, ya Pak ya. Lumayan. Lah, tapi kalau saya mengeluarkan molen yang keluar itu punya molen 8, tapi saya harus ada punya serpan 1 yang ada di rumah. Nanti kalau suatu saat yang molen itu rusak, ada gantinya. Selain itu mesin itu juga saya harus serep. Itu pernah terjadi waktu itu ngecor dak tuh yang tingkat itu ya Pak. Rusak itu ya gulung komeng ngebel terus. Maka pengalaman dengan adanya pengalaman dan pengalaman, saya harus punya mesin serep, cadangan molen. Kalau 10 itu molen 10 itu laku semua. Malah saya lebih susah malah. Dan nanti kalau ada kerewelan, udah ada gantinya. Gitu. Padahal kalau yang namanya servis juga perlu waktu ya Pak ya. Kalau tinggal ganti gitu. Itulah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan juga dari Pak Yitno ya Pak. Wow. Memang saya berpendapat pada waktu gempa itu kan belum ada dana desa ya. Belum. Nah sekarang kamu Mas Wahid, kamu melihat di desa-desa itu, kampung-kampung itu sekarang cor semua. Itu menggunakan Jayamik nggak mungkin. Betul nggak? Ya, aksesnya tidak mungkin bisa masuk. Harus pakai molen. Nah itu yang menginformasi saya, gitu loh. Oh, berarti aku kudu cocok iki aku ngono. Berarti aku ora salah ini aku. Aku memproduksi molen, membuat molen, memperbaiki molen, nggak salah. Usah teruskan. Ternyata betul. Sampai sekarang pun yang namanya tukang itu sekarang tukang itu loh, sudah molen, punya molen. Kalau zaman dulu kan yang punya molen ini harus tidak pemborong besar, nggak punya molen. Tapi sekarang molen itu sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa. Jadi sampai perumahan punya, kelurahan punya, kepala tukang punya. Mungkin kepala tukang pun tidak punya 1, 2, mungkin 3, 4. Kelurahan juga begitu, karena dana sisa mau untuk membangun, daripada saya nyewa. Mending beli ya Pak. Mending beli. Juga ada bantuan dari aspirasi atau apa, nggak ngerti. Saya nggak mau dibantu yang ini, saya pilih molen. Loh, kok begitu Pak? Itu nanti bisa membantu masyarakat pada umumnya. Nah sekarang kan yang namanya apa ya? Udah pacul kan, lelah nggak mau. Inginnya itu praktis, ekonomis, cepat ya Pak. Dan kualitasnya juga terjamin kalau yang ya betul. Ini Mas Wahid malah lebih tahu. Itu keuntungan molen itu apa? Pertama lebih cepat, lebih ngirit, bangunan juga lebih kuat. Sebagai contoh, upamanya saya udah manual saya udah manual itu habis semen 100. Lah, itu dipraktekkan ukurannya podo,
gambare podo. Ini yang bilang-bilang malah dari pihak pemborong. Tukang ya. Wah, betul Pak Yitno. Ternyata apa yang dikatakan Pak Yitno betul. Loh, kok enggak betul? Lah kemarin itu habis berapa? 100 sak. Lah sekarang kepake molen cuma tuh 70. Untung kamu. Nah gitu kan. Terus juga gini, kalau pakai molen itu, andai kata orang lima ya, pegawainya itu 5, tenaganya ndak masuk loro, no problem. Karena yang ngaduk mesin. Betul nggak? Betul Pak. Nah, iya toh? Karena yang ngaduk mesin. Tapi kalau digaduknya, wah nggak ngelak sithik, ya gampangannya wis ora tenanan. Dadi adukane kurang maksimal. Belum mateng ya Pak. Belum mateng lah, betul Mas. Ya, tadi belum disampaikan Pak. Ini memulainya kapan Pak? Memproduksi molen. Saya 2000 ya gempa itu. 2000 gempa ya, pas 2001 atau 2002. Karena molen yang buatan tahun itu saya masih ada. Oh, masih sampai sekarang? Masih sekarang, masih awet? Awet. Karena yang membeli itu kelurahan dekat saya. Loh kok masih berarti produk saya yo alhamdulillah baik. Wow, mutunya terjamin. Lah yang saya ingat-ingat itu malah lurahnya sudah berganti. Lah berganti malah molennya masih ya? Molennya masih. Itu kenang-kenangan yang sudah saya lupakan. Rahasianya apa ini Pak? Rahasianya kenapa mutunya bisa sampai ya kualitas bertahun-tahun masih bisa bertahan molennya? Lah masalahnya saya gunakan kanal. Bahan yang berkualitas. Mungkin sasisnya saya bikin yang tebel, kanal U itu yang tebel. Kanal 5 kanal 88 saya gaduke. Ada yang macam-macam, ada yang minta pipo tower itu loh, Telkomsel itu ada pipo, kan berat sekali itu. Itu kalau untuk buat molen sebenarnya itu bagus, tapi kebanyakan orang nggak tahu. Nah, saya kadang-kadang kalau orang yang beli saya kasih tahu, kamu pilih sasis yang baru atau sasis yang bekas. Kalau bekas itu bahannya, ini bekas tower. Toweran itu loh. PLN atau tower. Tower untuk berbagai layanan internet dan sinyal-sinyal itu ya Pak ya. Kalau di kan sekarang yang kena hujan karena enggak karat itu kan ya gitu. Wah, itu tahan banget. Itu berarti juga menambah biaya produksinya Pak? Nah itu ya saya memang prinsip saya gini, saya tuh tidak mengutamakan semata-mata hasil. Tidak semata-mata keuntungan untuk keuntungan apa ya? Karena apa? Mudah-mudahan umur saya yang ini bisa bermanfaat. Sekarang berapa ini Pak? Yo kalau bisa dibilang yo 59. Oh, masih muda Pak. Ya, ini anggapan saya, perasaan saya itu. Saya itu sepertinya umurnya itu 45 atau 30. Kan, jadi cuma perasaan. Semangatnya ini ya. Nah, ini karena semangatnya. Jadi saya tidak sempat kok ngobrol yang lain. Saya itu kalau sudah bertemu dengan besi, itu asik gitu loh. Saya pernah dolan di tempat penampungan. Penampungan besi rosok itu loh. Saya gini, kayak engko tak nggo gawe ngene. Dadi mung tak batin tok, kok nggo gawe ngene, Nek kayak tak nggo gawe ngene, kayak engko mesti pemesane seneng tur ya kuat gitu. Nah, dadi gitu. Dadi kan semua bahan besi kan tidak harus panjang-panjang, pendek-pendek pun jika bisa dimanfaatkan. Oh iya. Jadi itu triknya juga ya itu trik. Untuk menekan biaya produksi dan juga tetap kualitasnya tetap terjaga ya. Kualitas tetap terjaga. Terus juga dari pihak pemesan juga tidak kecewa. Walaupun itu barang bekas, ada yang bekas, tapi tidak kalah dengan yang baru. Contohnya siku 55, siku 44, siku 66 yang bekas untuk itu loh. Itu tadi saya katakan. Ya kalau ini tadi dilihat ya Pak ya, molen buatan Bapak ini kan seperti tidak ada mereknya. Ya, itu memang kan sengaja. Sengaja. Oh iya biar. Jadi nanti kalau ada orang yang mau beli di online kan atau mau beli dijual lagi monggo. Pakai merek mereka sendiri boleh. Kalau saya tahu pakai merek nanti yang mau jual kan kadang tidak mau. Tidak mau. Punya ciri khas tidak ini Pak? Kalau semisal ini kan Bapak tadi bilang, oh lah itu masih molen saya.
kenapa masih istilahnya kalau bahasa Jawanya titen itu? Titen, karena asnya lain. Asnya yang bagian itu ada buntut, ada sekurnya, sekur. Oh, ada bentuknya. Jadi dengan kejauhan pun saya tahu itu sana. Sampai di Jogja, sampai di Salatiga, sampai di Ngawi, molen saya. Ya, bisa jadi para pemirsa kalau nanti pun lihat itu bentuk sekurnya di tempat asnya yang molennya, yang ternyata miliknya Pak Yitno, bisa jadi ya. Bisa aja. Mungkin jarang orang yang seperti itu. Ya. Dan politransmisinya itu juga lain. Kan saya punya 2 tipe. Molen itu saya menciptakan 2 tipe. Ya. Ada yang setir tengah. Setir tengah? Ada yang setir samping. Setir tengah berarti berada di mana? Itu tadi yang ditayangkan itu tadi setir tengah. Lah sing setir samping belum di sana. Lah nanti suatu saat kalau Mas Wahid bisa saya fotokan, minta nomornya saya kasih. Yang ini yang setir tengah. Itu. Kan kebanyakan setir samping ya Pak ya kalau di pasaran. Neng awal-awal saya sebelum terjun ke dunia molen itu saya menggeluti molen yang setir samping. Tapi setir samping itu saya modif sendiri. Tidak semua harus buatan cor-coran, buatan toko, enggak. Saya harus inovatif. Bagaimana Bapak membentuk bentuk-bentuk yang detail itu tanpa pakai istilahnya logam cor? Enggak, mungkin kalau metalnya. Itu pakai as, saya bolong. Pakai bubut. Pertama, jurmong metalnya yang gede-gede itu biasanya pakai cor. Saya cuma pakai pipa yang tebel. Kan ada pipa tebel bekas bongkaran mesin tenun. Mesin tenun kan barangnya luar. Nah itu saya ambil buat metal. Wow, luar biasa. Ternyata selain ide-ide inovatif dari Pak Yitno, ternyata juga pemanfaatan barang-barang yang barangkali ini bisa dimanfaatkan barang bekas tapi jadi sesuatu yang istimewa bisa ya Pak? Iya, mungkin dari pihak pembeli, dan nanti suatu saat itu barang rusak, bisa diperbaiki sendiri. Jadi saya membuat itu semudah mungkin, seenak mungkin, jadi seefisien mungkin. Jadi si pemakai jangan sampai berdele-dele. Contoh biasanya kalau kerusakan yang nanti bisa ditangani sendiri seperti apa Pak? Yo sebagai contoh, misalkan kalau politransmisi itu kan cuma pakai kunci Inggris. Kalau sama kunci 16 pitulas dicopot nanti dipukul udah keluar sendiri. Terus nanti presisi, masangnya juga presisi. Ternyata juga mudah ya. Baik, Pak Yitno, bagi kan tadi sudah banyak cerita ini. Tentu para pemirsa kalau ingin tahu lokasi tepatnya dari bengkelnya Pak Yitno ini di mana ini? Alamatnya mungkin bisa disampaikan. Saya kalau yang bengkel ini saya letaknya di perbatasan. Perbatasan antara Kelurahan Ngolodono dan Kelurahan Karangwungu. Karena di sebelah saya itu kas desa. Jadi kas itu kas Ngolodono. Ini itu mudah sekali kok, kan jalan saya itu, rumah saya atau bengkel saya itu itu loh Mas. Jalan raya Karangdowo. Jadi gampangannya bahasa Jawane titikane. Dekat KUA Karangdowo itu ya berdampingan dengan bengkel saya. Jaraknya ya sekitar 100 meter. KUA Karangdowo. Balai Desa Ngolodono dekat. Rumah sakit Puskesmas Induk. Karangdowo itu tempatnya juga di dekat saya. Ini ya, berarti mudah diakses untuk para pemirsa mudah yang sekali. Nanti mau datang ke sana. Iya, jalur itu kalau jalurnya di Google itu Jalan Karangdowo Juwiring. Jadi Jalan Karangdowo Juwiring ya pemirsa. Silakan nanti dicari bengkel molen. Insya Allah nanti sudah berada di tempatnya Pak Yitno ya. Kalau mau Pak WA dulu, pesan tanya-tanya dulu, nomornya bisa disampaikan? Nomor pribadi saya 0856 4775 3586 atas nama Pak Suyitno. Saya nggak pakai Suyitno Molen mah bacanya gitu. Lebih simpel, mudah dikenal. Silakan nanti dicatat, dan
kalau ingin tanya-tanya bisa lewat WA di 0856 4775 3586. Insya Allah nanti dengan Pak Suyatna sendiri ya Pak. Kalau yang Telkom, yang HP biasa itu ya juga ada. Tapi yang sekarang itu kebanyakan tuh yang dicari itu yang WA itu. Karena sekarang teknologi berkembang. Pak Suyatna juga mengikuti. Termasuk juga dalam proses penjualan, Pak Suyatna juga sudah merambah ke nasional lewat ada orang yang menjualkan, ya Pak ya. Jadi kalau para pemirsa saat ini berada di Papua, bisa saja nanti dikirim walletnya ke sana ya Pak ya. Apalagi pembangunan sekarang masih luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Dan ini salah satu bentuk rezeki juga untuk Pak Suyatna ya. Baik, terakhir Pak, ada pesan nggak untuk para pemirsa supaya bersemangat, supaya lebih termotivasi dalam berwirausaha, dalam mengupayakan usahanya supaya lebih sukses? Silahkan Pak Suyatna. Ya memang semua itu pekerjaan itu dapat ditiru. Tapi memang keberhasilan Allah yang mengatur. Dan yang pertama keberhasilan itu harus kita punya prinsip manjada wajada, harus sungguh-sungguh. Nek pinter ning glemengang nek bahasane glai-glai ya ora dadi. Nek yo pinter ora bodoh ya ora. Nek sungguh-sungguh ya akhirnya bisa ketemu. Itu saja. Jadi nggak usah praktis. Jadi sekarang itu kerja itu aslinya nggak usah bingung. Cuma kreatif atau enggak. Kalau kreatif ya bisa mendapatkan hasil. Kalau ogah-ogahan ya mana mungkin hasil datang sendiri. Kan gitu. Sebagai contoh, saya lewat sini antaranya Karangdo sampai mana ini? Semanggi. Saya rumolen itu dadi duit. Iku tak dandekke, tak sewake. Ya itu hasil gitu. Tadi sini udah otomatis. Oh pasti itu nanti untuk bisa untuk buat ini nih. Jadi pokoknya kita itu jangan jangan pesimis, optimis dulu. Jangan orang ingin ngerti itu jangan menjadi guru, jadilah murid dulu. Kalau jangan kena game ojo nguroni sih lah. Nek perlu kan ada saya dengan bengkel saya itu. Kalau dia itu lebih baik, lebih yang saya pakai ya anak buah saya walaupun dia itu masih di bawah saya. Karena aku adu argumentasi. Oh yang lebih baik ini ternyata yang lebih baik, lebih kuat ada lagi. Gitu. Kebetulan anak buah saya itu ya masih potensial semua. Lulusan STM mesin, ada elektro, ada yang kemarin baru PKL sama saya. Mungkin bocah itu kok pinter men, saya ambil. Saya nyambutkan nggon aku. Gaji aja dipikir. Ya gitu. Jadi saya itu punya saudara kerja itu jangan itu dianggap kuli. Jangan itu dia dianggap buruh, jangan. Rencana bahasanya kerja, sahabat kerja, keluarga lah. Kadang-kadang saya itu kalau negur dengan anak buah saya itu dengan bahasa yang halus, basa kromo inggil, ora kok mah dunek-unekke, mengko nek ngunek-unekke karo anak buahmu, engko iro-iro grindomu ilang. Saya pengalaman gitu. Iya, nyambut gawe kurang maksimal. Saya bahasanya bahasa menyentuh, bahasa kata-kata yang halus enak. Jane asline yo nyengeki. Kowe iki mbok yo sing apik sithik to, Dik. Coba ki gitu bahasane. Ki pomong ngene lho piye nyuwun pangapunten le. Bahasanya halus lah. Karena orang-orang yang namanya orang yang yo seperti jenengan kula ki yo nek kira-kira bahasane kurang enak itu yo waduh kayak kok mogol kan. Kayak kok itu. Jadi kerja itu bukan karena kita punya modal banyak, punya bengkel alatnya canggih, kita disentuh dengan hati yang saling kebersamaan itu yang menjadikan kuat. Saya kenal Pak. Ini cerita. Saya itu yang namanya sekarang Pak Suhel. Suhel Saya belum tahu orangnya. Ki omahe ngendi jenenge ning saya itu pernah dimintai molen. Tahu-tahu ya Pak Suhel. Itu yang menjadi kenangan saya. Kok iro-iro Pak Yunas punya molen ya ada. Tolong saya nanti dibuatkan ya ngono. Lah iro-iro ki transparanti masuk des. Wah, Pak. Aku berapa harganya segini ngono. Langsung ditransfer lagi di piye to ki aku piye iki. Ternyata juga mungkin dia dapat info dari dari apa? Dari keluarga lah. Keluarga ngaji turut Pak itu.
Baik, terima kasih ya Pak Suyitno. Ini insya Allah memotivasi kita semua bahwasanya tadi ada beberapa poin keberhasilan itu datangnya dari Allah itu ya Pak ya. Dan kalau kita sudah bersungguh-sungguh dan kita sudah mengikhtiarkan segala upaya dengan maksimal, insya Allah nanti kesuksesan juga datang ke kita ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Suyitno atas pengalamannya, sharingnya luar biasa kesempatan kali ini. Semoga nanti Bengkel Mallnya semakin sukses, semakin bisa berkembang. Dan nanti kita bisa bertemu lagi dengan sharing-sharing pengalaman lain dari Pak Suyitno ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Wirausaha untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa, serta mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita pemirsa, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk beribadah secara optimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.